Halo Tante, kembali lagi dengan saya si Detektif Malam di channel Tante Malam. Mungkin ada beberapa dari Tanteis yang sekarang ini sedang ngekos ataupun yang sudah pernah ngekos di suatu daerah, entah itu bekerja, entah itu kuliah. Yang jelas dari para Tanteis pasti ada yang pernah ngekos ataupun yang lagi ngekos sekarang ini. Jika kalian ngekos, pastinya kalian tidak tahu kondisi sebelumnya, cerita sebelumnya dari kos-kosan tersebut. Namun ada sebuah kisah horor nyata tentang kos-kosan. Pada tahun 2012, terdapat seorang mahasiswa pindahan dari Jakarta yang sedang mencari kos-kosan murah di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kita sebut saja nama mahasiswa ini adalah Dika. Setelah berputar-putar, Dika ini menemukan sebuah kos-kosan yang dimana bentukannya ini adalah seperti rumah kuno, rumah-rumah kolonial yang dimana usianya itu sudah tua gitu kan, yang dijadikan kos-kosan khusus untuk laki-laki. Si Dika seketika merasa seneng dong, kok ada nih kos-kosan murah gitu kan, tapi kondisi kamar dan halamannya itu luas gitu, dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi bisa nih buat menghemat kebutuhan sehari-hari nantinya gitu kan, buat pengeluarannya. Tanpa basa-basi, Dika pun menemui ibu kos dari kos-kosan tersebut. Pemiliknya ini adalah seorang wanita tua yang kerap dipanggil dengan nama Ibu Broto. Ibu Broto ini seketika ya langsung menyambut si Dika ini dengan sangat welcome gitu kan. Lalu dia menghantar si Dika ini menuju ke kamar yang nantinya bakal ditempati oleh si Dika. Namun, ada satu pesan yang disampaikan oleh Ibu Broto kepada si Dika ini. Jangan mencoba untuk mengetuk atau membuka kamar nomor 13. Jika ada suara, jadi abaikan saja. Dika yang saat itu berpikiran logis dan skeptis, ia hanya berpikir, mungkin itu adalah ruangan yang dijadikan gudang atau kamar pribadi milik keluarga dari ibu kos tersebut. Di minggu selanjutnya, semuanya itu tampak normal. Bahkan Dika pun mendapatkan teman baru gitu kan, teman baru di kos-kosannya. Kita sebut saja namanya, teman ini adalah si Reno. Namun ada suatu keanehan sama si Reno ini, yang dimana pada jam 9 malam ini Reno kayak nggak mau keluar dari kamar gitu. Dan kondisi Reno ini selalu pucat pada jam 9 malam. Ya Dika hanya berpikir mungkin si Reno kelelahan pada pagi dan siang hari, jadinya waktu malam ini dia lemes gitu kan, tinggal sisa-sisa tenaga yang ada gitu kan. Jadinya ya udah, si Reno ini memilih tidak keluar dari kamar dan dia memilih untuk istirahat gitu. Tapi terdapat suatu keanehan tidak lama dari itu. Keanehan dimulai pada hari Kamis, pada malam Jumat Kliwon. Saat Dika sedang mengerjakan tugas kuliah sampai jam 2 pagi, tiba-tiba Dika ini mendengar ada suara air yang keluar dari kamar mandi. Ketika diperiksa, keran air ini dibuka secara maksimal atau dibuka semua gitu kan. Namun airnya yang keluar ini berwarna keruh dan cenderung berbau seperti besi berkarat gitu. Saat ia berbalik untuk menuju ke kamar, Dika ini melihat bahwa kamar nomor 13 ini pintunya sedikit terbuka. Dari celah kamar yang terbuka ini tercium aroma melati yang sangat kuat. Aroma melati ini bercampur dengan aroma seperti daging busuk gitu. Lalu Dika ini melihat sebuah tangan dengan kondisi yang sangat pucat, tapi kuku dari tangan ini itu hitam dan panjang gitu. Tangan ini seketika menarik pintu itu dan menutup pintu itu dengan pelan-pelan. Suara kuku yang menggaruk pintu kayu itu terdengar sangat jelas di dalam keheningan malam itu. Keesokan harinya Dika ini bercerita atau bertanya kepada Reno tentang kejadian pada malam kemarin gitu kan. Setelah Dika cerita, kondisi Reno ini tiba-tiba pucat dan tegang. Lalu si Reno itu berbisik, dulu di kamar itu ada mahasiswa yang meninggal karena depresi. Mahasiswa itu meninggal dan tidak ditemukan kurang lebih selama 2 minggu. Nama dari mahasiswa itu adalah Andri. Waktu ditemukan, kondisi dari mayat si Andri ini sudah membusuk. Sejak kejadian itu, kamar nomor 13 dikunci sepenuhnya. Tapi dia seakan masih ada di sini. Mendengar cerita tersebut, Dika merasa kurang nyaman gitu. Jadi si Dika kayak ingin melupakan kejadian pada malam hari itu. Suatu hari setelah selesai kuliah, Dika ini mau masuk ke kamarnya. Akan tetapi kunci kamar yang dimiliki oleh Dika ini mendadak menghilang. Jadi si Dika ini terpaksa tidur di sofa di ruang tengah. Malam itu suhu udara seketika turun drastis. Dalam keadaan setengah tidur, Dika mendengar suara langkah berat
yang muncul dari kamar nomor 13. Langkah itu berhenti tepat di samping sofa tempat Dika berbaring. Dika merasa tengkuknya itu ditiup oleh angin dingin. Sebuah suara paruh berbisik tepat di telinga Dika. Kunci kamu ada di bawah kasur aku. Dengan sangat terkejut, Dika membaringkan diri menoleh ke arah suara tersebut. Ia melihat sosok pria dengan wajah yang setengah hancur atau setengah membusuk gitu, mengenakan alma mater kampus yang sama dengan dia, berdiri kaku dengan mata yang menyisihkan putihnya saja. Dan benar saja, sosok itu adalah Andri. Dengan keadaan panik, Dika langsung lari menuju ke kamar Ibu Broto. Namun, kamar itu terkunci. Ia terjebak di ruang tengah dengan kondisi Andri sedikit demi sedikit mendekat dengan cara merangkak di kabin-kabin rumah, menatapnya dengan mulut terbuka dan mengeluarkan cairan hitam. Keesokan paginya, Dika ditemukan pingsan di teras depan oleh warga. Ibu Broto akhirnya mengaku, ternyata Andri bukan sekedar mahasiswa biasa, tapi ia adalah keponakan dari Ibu Broto yang dijadikan tumbal secara tidak sengaja. Karena praktik pesugihan yang dilakukan keluarga mereka demi mempertahankan rumah tua tersebut. Mendengar pengakuan tersebut, Dika hari itu juga langsung keluar dan pindah ke kos-kosan yang lainnya. Namun saat ia mengemasi barang-barangnya, kunci dari kamar Dika ini seketika ketemu di saku jaketnya si Dika ini. Padahal ia yakin sebelumnya saku itu sudah kosong. Di kunci itu terdapat satu helai rambut hitam pekat yang memiliki aroma melati yang sangat kuat. Hingga hari ini, kos-kosan di daerah kejadian tersebut konon masih berdiri. Namun kamar nomor 13 itu tetap tertutup dan juga dirantai ataupun disegel. Kisah yang dialami oleh Dika ini memberi kita sebuah pelajaran, yang dimana terkadang apa yang kita cari bukan sekedar tempat tinggal yang murah, tapi ketenangan jiwa. Jangan sampai karena ingin menghemat biaya, kita justru membayar dengan trauma yang tak akan pernah hilang. Baiklah, mungkin sekian dari cerita untuk hari ini. Jika dari para tontis memiliki cerita, kalian bisa mendm saya lewat email yang tertera di deskripsi. Mungkin dari kalian ada yang ingin merequest atau merekomendasikan sebuah cerita horor, misteri, dan juga kisah nyata yang lainnya, kalian bisa klik komentar dan kalian bisa komen tentang sebuah kasus yang ingin kalian dengar di channel ini. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komennya. Ataupun juga kalian bisa share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian menyukai tentang cerita-cerita horor misterius yang lainnya. Sekian, terima kasih.